Jam segini sih Tristan belum pulang. Pasti dia lagi ketemu sama si Comel. Tristan paling cuma PHP-in si Comel doang. Pokoknya gue gak bakal ngebiarin si Tristan PHP-in si Comel. Palingan dia cuma mainin si Comel doang. Ya udah, it's okay kalau kamu belum bisa cerita. Aku ngerti. Ya. Bentar deh, Rizky nelfon aku. Ngapain sih Rizky nelpon Tristan? Gue takut dia bakal ngomong macem-macem deh. Halo, Ki. Halo bro, Kenapa, Ki? lo di mana? Gue lagi makan malam sama Mel. Kenapa? Lo nggak balik apa? Ini kan udah malam. Lo kan habis balik dari Surabaya. Lo nggak takut kecapean terus lo sakit apa? Aduh, gue ngomong apaan sih? Pasti si Tristan mikir aneh-aneh nih. Well, oke. Thank you buat perhatiannya. Tapi kalau tiba-tiba care gini sama gue, lu masih normal kan lo? Gue jadi takut. Ya maksud gue kan kita roommate. Terus kalau misalkan lo kenapa-napa, lo sakit kan gue juga yang kena. Gimana sih lo? Oh, itu alasannya. Gue kira apa lu tiba-tiba kesambet nyuruh-nyuruh gue jadi care sama gue gitu. Yaudah, ntar gue ngelarin makan dulu, terus gue anterin Mel pulang, habis itu gue baru balik ke apartemen. Lu mau nitip makanan nggak? Nggak usah, makasih. Oh. Oke deh, bye. Aneh. Rizky kenapa nelpon kamu? Tahu tuh, udah kayak emak-emak. Masa aku disuruh pulang, buru-buru ke apartemen? Tahu ribet, aneh deh. Ya udah, aku makan dulu ya, ntar ya. Rizky pasti nyuruh Tristan buru-buru pulang biar Tristan gak lama-lama bareng sama gue. Sumpah ya, Rizky makin nekat aja deh. Gimana ya caranya ya, biar dia gak ganggu gue sama Tristan lagi. Pak Bos, permisi. Pak Bos, ini kopinya. Mudah-mudahan nggak pahit-pahit amat. Ya pasti pahit lah ngeliat muka kamu. Biasa saya lihat muka Mimi yang cantik. Suka gitu deh. Pak Bos, ngomong-ngomong, Bu Bos Mimi kemana sih? Dari pagi tadi saya lihat kok mobilnya nggak ada. Mimi tadi izin sama saya mau ke pemakamannya Pak Jaka. Kok nggak bilang-bilang ya? Paling juga bilang sama kamu. Morning, Dad. Hey, morning, honey. Kamu ke kantor? Tadi Putri udah siap-siap ke kantor, udah berangkat lagi. Oh, belum berangkat, kenapa sayang? Aku ambil cuti, Dad. Oke, pantesan aja kamu masih pakai pajamas. Dad, kayaknya aku mau resign deh dari kantor Daddy. Aku mau kerja tempat lain aja ya. Serius? Gini, kenapa? Kamu kasih reason yang tepat kenapa kamu harus keluar dari kantor Daddy. Kenapa? Ada apa? Kalau ada apa-apa sharing lah sama Daddy. Iya, ngomong sama Dedi. Ya Rizky nembak aku, Dad. Excuse me, Rizky nembak kamu? Ya masa aku bohong sih, Dad. Daddy aja shock kan, apalagi aku. Ya pokoknya Rizky ngelakuin segala hal supaya aku jauh sama Tristan. Dia suruh aku ikutan meeting lah, dia kasih aku banyak kerjaan lah, dan banyak lagi. Aku nggak tahan, Dad, kayak gini terus. Ya, kenapa nggak diterima aja sih, Non?
Ternyata benar kata Suster Wati. Kalau kamu itu dimakamkan di sini, Nak. Di blok yang sama dengan makam ayah kamu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu gak pernah jujur? Kenapa kamu gak pernah bilang kalau sebenarnya anak kita meninggal? Halo sayang. Sayang, saya udah OTW rumah kamu ya. Sebentar lagi saya nyampe. Sekitar 15 menit lagi, jadi kamu siap-siap ya. Maaf ya sayang, tapi aku udah duluan jalan ke kantor. Ini aku lagi di jalan. Jadi kita ketemu di kantor langsung aja ya. Biasanya Putri hampir nggak pernah lupa ngabarin saya kalau dia mau berangkat sendiri. Apalagi setiap hari saya selalu jemput dia. Enggak kok, aku emang sengaja berangkat lebih pagi karena emang ada materi yang ketinggalan aku kerjain. Jadi nanti kita ketemu langsung di kantor aja ya. Oke, tapi next time kalau misalnya kamu pengen lebih pagi ke kantor, kamu kabarin saya ya. Jadi kan saya bisa lebih pagi datang ke sana biar bisa anterin kamu. Aku cuman gak enak aja, takutnya kamu masih tidur. Kalau untuk kamu gak pernah ngeganggu kok. Ya udah, nanti aku kabarin ya. Kita ketemu di kantor ya. Ya udah, sampai ketemu di kantor ya sayang. Bye. Hai Put, udah lama nunggu. Maaf Tante, tapi bisa langsung to the point aja. Tante mau bicara apa sama saya? Saya nggak punya banyak waktu, saya cuma punya 10 menit. Oke, 10 menit cukup kok untuk kita ngobrol. Saya cuma mau bilang sama kamu, kalau kita itu Maaf Tante, ada telepon. Saya angkat dulu ya, saya takutnya ini penting. Sebentar ya Tante. Halo Cit. Put, aku hamil lagi. Tasya bakal punya dede. Aku shock banget tahu pas tahu aku hamil lagi. Kenapa bisa kebobolan lagi sih? Raisa aja masih kecil. Masa gue udah mau punya anak lagi? Kamu mukanya kenapa cemburu gitu? Kamu nggak suka kalau aku hamil lagi? Siapa yang nggak seneng sih sayang? Aku seneng kok kalau punya anak lagi. Aku bisa lihat kok dari kamu. Kamu tuh jelas-jelas mukanya tadi cemberut. Aku bisa tahu. Kenapa? Kamu nggak suka kalau aku emang hamil lagi? Kok kamu malah nuduh kayak gitu sih sama aku sih? Aku tuh happy sayang. Seneng dengan kabar kehamilan kamu. Siapa juga yang mikir jadi beban buat aku? Nggak ada. Udah, kamu nggak usah bohong sama aku. Aku tahu kamu. Kamu itu suami aku. Nggak mungkin kalau aku nggak tahu luar dalam kamu kayak gimana. Udah bilang aja, kamu nggak seneng kan kalau aku hamil lagi? Aku seneng, istri, ya ampun. Raisa punya adik lagi kan kabar bagus berarti. Halo Cit. Lo sama Ata baik-baik aja kan? Harusnya hari ini jadi hari bahagia kita. Tapi gara-gara muka kamu kayak gitu, aku jadi sedih kan, Tak? Citra, lo kenapa? Lo nggak apa-apa kan? Kok lo nangis sih? Citra, jawab gue dong, lo denger kan? Iya aku juga bahagia dengernya sayang.
Cuma aku mikir, sekarang itu momennya nggak pas kalau kita punya anak lagi. Kamu bisa lihat kan, Raisa itu masih kecil sayang. Sebenarnya Citra sama Atta kenapa ya? Kenapa Citra sampai nangis? Gue jadi khawatir. Putri bilangnya tadi cuma sebentar, tapi ada aja yang ganggu dia. Cit, Kok kamu kayak gitu sih jadi suami? Cit lo tuh kenapa sih? Jangan bikin gue panik dong. Lo denger gue kan, Cit? Citra? Halo? Put? Put! Kita belum selesai bicara, Put! Putri!